Penyedia indeks global, Morgan Stanley, Capital International atau MSCI, masih mempertahankan status Indonesia sebagai pasar negara berkembang atau emerging market. Head of Market Classification and Taxonomist Raman Ailur Subramanian dalam keterangannya mengatakan, kerangka klasifikasi pasar MSCI menentukan apakah suatu pasar, termasuk pasar maju, berkembang, atau berbatasan berdasarkan tingkat aksesibilitas dan kelayakan investasi yang benar-benar dialami oleh investor institusional internasional. Dia juga menambahkan pencantuman dalam indeks dan klasifikasi pasar bukanlah penilaian yang statis. Keduanya harus terus dievaluasi sesuai dengan perubahan pasar dan pengalaman para investor institusional internasional. Memburuknya, ketika akses pasar atau pengalaman tersebut memburuk, kerangka kerja kami mengharuskan untuk merespons dengan tegas. Dan ketika aksesibilitas dan kelayakan investasi pasar membaik secara signifikan dan berkelanjutan, pasar-pasar tersebut, investor institusional internasional seringkali menyampaikan kekhawatiran kepada MSCI ketika mereka menghadapi ketidakjelasan yang terus-menerus dalam struktur kepemilikan saham dan mencurigai adanya perilaku perdagangan yang terkoordinasi. Kedua kekhawatiran tersebut secara signifikan membatasi kemampuan investor untuk menilai jumlah saham yang benar-benar beredar atau free float dan mengandalkan harga pasar yang teramati dalam penyusunan portofolio serta replikasi indeks. Dan hal ini berkaitan langsung dengan pilar aliran informasi dan infrastruktur pasar dalam kerangka kerja. Aksesibilitas pasar MSCI. Pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini ditutup melemah. Pelemahan jauh lebih ke arah terbatas dengan melemah di 0,25%. Intraday hari ini sempat melemah di atas 1%. Perlawanan yang diberikan oleh indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di atas level 6.100-an, tepatnya di 6.101.333. Intraday terendah sempat ke 5.993, intraday tertinggi di 6.121. Dibuka di zona merah pada pagi tadi di 6.096. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba update juga posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pelemahan terbatas indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. MNC 36 ditutup melemah di 0,49%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,54%, LQ45 melemah di 0,13%. Rotasi pergerakan sektoral kesehatan melaju kencang di 3,97%. Mungkin saja saham pilihan yang direkomendasikan tadi juga ikut menjadi penopang, pemirsa. Kemudian properti juga menguat di 1,54%, teknologi melemah di 1,05%, dan keuangan tertekan di 0,62%. Kemudian deretan top gainers grafis selanjutnya didominasi oleh saham-saham konglomerasi. Ada TPIA ditutup menguat di 2050, Bumi menguat di 167, Bufa di 930, dan PRPT di 1675. Grafis yang terakhir saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada DSSA, nilai transaksi di 1,8 triliun rupiah. Ya, BMRI, BBCA, kemudian juga dari barang baku ada Antam. Level masing-masing penutupan yang masuk ke dalam deretan top loser dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Update penutupan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Pemirsa, masih di IDX Investment Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya dari farmasi ada KLBF, lebih ke arah spekulatif buy, supportnya di 655, resistennya di 835. Befin juga spekulatif buy 615, resisten hingga ke 770. MMIX juga spekulatif buy 525 hingga 755. Dan Raja kebetulan hari ini masuk ke dalam listed company update kita terkait juga dengan dividen dan stock split ini. Spekulatif buy di 2790 dan resisten hingga ke 4750. Bahasan pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali, Pak.
Ya, sebelum tadi membacakan saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, saya sudah ngintip tadi Pak, keempat saham ini lajunya cukup tahan, karena rata-rata semuanya bertahan di zona hijau, bahkan beberapa saham juga melaju cukup kencang Pak Hendra. Boleh kita ke KLBF terlebih dahulu Pak, spekulatif buy di level berapa, dan alasannya kenapa spekulatif buy untuk KLBF? Ya, kalau kita perhatikan ya, jadi untuk KLP ini, coba kita lihat. Nah, ini kenapa saya bilang sangat-sangat bagus. Ini naiknya sudah 11,7%, tapi sebelum tadi itu masih sekitar 4-5%-an. Ini dia sudah mendapatkan sinyal buy yang sangat bagus. Nah, kenapa? Karena Anda lihat tuh, jadi dia tertahan di area yang saya sebut yaitu area hari Rabu ya. Jadi di area sekitar sini yaitu sekitar 684, dia tuh tertahan. Nah, ketika dia tertahan seperti ini sangat bagus sekali. Nah, jadi oleh karena itu, dan kemudian dia berhasil break di atasnya yang high kemarin, maka itu adalah sinyal beli yang sangat kuat. Nah, ini kenapa masih spekulasi buy? Karena dia masih ada top box-nya, yaitu top box-nya di area yang top box-nya di area sekitar 780. Ini adalah salah satu penahannya. Jadi kenapa spekulasi buy? Kalau beli ketika dia berhasil di atasnya 780. Targetnya mana? Anda bisa lihat targetnya di sini. Targetnya nanti itu adalah sekarang dia 790 sampai 843. Nah, kalau misalnya 843 dia nggak tembus, maka Anda boleh silakan untuk take profit. Itu. Baik. Begitu, Dave. Oke, buy on breakout juga bisa tadi ya Pak ya, di 780 ya? Boleh. Oke, Ya. baik. Saya lihat ini secara year to date atau beberapa tahun terakhir, KLBF ini sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam Pak, sempat ke 600-an dan saat ini di 760. Apakah posisinya jenuh jual, kemudian upaya yang dilakukan oleh KLBF untuk bangkit kembali ke 700 ini, peluangnya untuk naik ke resisten 800-an dari rekomendasi Anda tadi? Ya, dari kalau kita lihat yang dari all time high-nya dia 2360, ya kita bisa bayangkan dari 2360 ini dia langsung terjun ke sekarang di area 760-an. Jadi sekitar minusnya itu sudah 60%-an, ya 67%-an kalau kita perhatikan. Nah, ini betulnya menarik ya, kalau misalnya ada beberapa orang yang suka ini yang kan dari secara tahunan juga dia sudah terkoreksi sekitar 38%, kemudian secara bulanan dia sudah koreksinya memang masih 3%-an. Nah, ini cukup menarik buat Anda yang biasanya kan tanya nih, ini anaknya buy low sell high yang mana? Nah, itu pilihannya salah satu ini. Nah, cuma kadang-kadang yang terjadi di KLP ini ketika dia seringkali itu ketika dia ngendon ya, kayak beberapa waktu kejadian yang sekitar di bulan 5 ya, tanggal bulan 5 itu kan dia sempat mau break lagi tapi ketahan di area harga yang saya sebut namanya harga Friday, harga Tuesday, yaitu pada saat itu yang Anda lihat di warna biru. Nah, ini dia ketahan di area sana dan kemudian dia berbalik. Maka bisa dikatakan, maka kalau kita misalnya melihat dari laba hunter ini, ya salah satu kreasi saya yang terbaru, itu Anda bisa lihat, maka targetnya dia itu paling sederhana adalah sekitar pada saat ini Anda bisa lihat itu di area sekitar 790 sampai 843. Baik. Begitu, Dave. Langsung saja kita ke Bevin Pak, hari ini juga cukup tangguh, menguat di 2%, ditutup di level 700, spekulatif di level berapa? Nah, kalau Bevin tadi itu sempat ya ini agak break. Jadi seperti yang saya katakan, ini yang untuk Anda areanya yang Anda perhatikan ini adalah area yang ketika dia di area hari yang warna hijau ini. Nah, Bevin ini cukup menarik. Jadi kenapa tadi saya bilang spek buy? Karena kalau dia bertahan di sini, maka kemungkinan besar dia akan bisa ngetes area selanjutnya yaitu 760 dan kemudian 827. Nah, namun kalau dia breakdown, maka dia area untuk cut loss-nya itu masih sederhana, yaitu di area sekitar 665 ini sudah boleh cut loss. Nah, ini
ini jadi gampang. Jadi targetnya masih jauh, targetnya masih di area sekitar 760 sampai 830-an lah. Tapi kalau misalnya cut lossnya sederhana, cuma sekitar 5%-an aja, yaitu di sekitar 665. Begitu, Dev. Baik, langsung saja kita ke saham pilihan yang ketiga, Pak. Ada MMIX, hari ini melesat 8% di 705, ini Multi Medika Internasional Tbk. Dari sisi pola pergerakannya, Pak, ini sudah juga mengalami penguatan yang sangat signifikan. Satu tahun sudah 872,41% nih, Pak, berdasarkan data RTI yang saya pegang nih. Bisa dikasih view sedikit tidak, Pak? MMIX ini sahamnya dari sisi likuiditas seperti apa? Karena jarang juga direkomendasikan, dan Anda masuk MMIX ke dalam salah satu saham pilihan, Pak Hendra. Ya, ini karena begini, kan sekarang ini kalau Oral-B memilih sikat gigi yang tidak tepat bisa menyebabkan masalah plak. Pilih Oral-B Cross Action. Bulu sikatnya menjangkau ke dalam untuk mengangkat lebih banyak plak. Oral-B, pilihan kebersihan gigiku. Temukan rangkaian produk Oral-B di toko terdekat. masuk, konglomerasi nggak bisa masuk, maka jalan satu-satunya yang paling aman yang bisa di dalam tanda kutip untuk masuk ke alfanya yaitu apa? Kesehatan. Nah, kesehatan ini ya memang sudah sangat spektakuler banget ya. Nah, tapi kita lihat yang dari tertingginya dia yang sebelumnya kalau pada tanggal sekitar tanggal 5 Juni yaitu di 750, sekarang masih 705. Ini kan berarti Anda lihat ini masih di daerah pertengahan. Jadi potensinya masih naik lagi itu cukup besar, Dev. Jadi ini potensinya bisa menuju 744 sampai 800. Sedangkan cut loss-nya cuma sekitar cuma sekitar 65 lagi ini. Jadi ini juga masih lebih gampang untuk diantisipasi. Begitu, Dev. Baik. Kita beralih ke saham pilihan terakhir, Pak. Ada Raja, hari ini melesat di 11,23%. Tadi pun masuk ke dalam listed companies update kami, dividen, kemudian juga melakukan stock split di 1:5. Dari posisi teknikal, lesatan yang terjadi hari ini, Pak, 4160, 11,23%. Intraday hari ini sempat ke 4.200. Analisisnya untuk Raja, spekulatif buy di berapa? Tadi ketika saya sampaikan sama Dev ya, tadi ketika itu masih 3%-an ya. Sekarang sudah 7%-an. Ya, jadi kalau Anda pada saat itu lakukan action ya seperti yang beberapa teman kami lakukan, yaitu ketika action yaitu sekitar jam 3-an atau jam setengah 3-an. Nah, ini betulnya kalau tadi karena dia masih ketika 4%-an saya bilang spekulasi buy. Tapi sekarang dia sudah break top box-nya, yaitu di top box-nya kan di 4.080. Ini sudah break dan kemudian volumenya sudah sangat tinggi banget. Nah, kemudian kita tunggukan dia beritanya kan mau ini ya bagi dividen. Nah, ini bagi dividen, tapi kan masih belum besok kan masih belum X ya, jadi juga masih belum kum. Jadi ini betulnya kesempatan buat Anda ya. Berarti Anda kalau misalnya nggak mau terima dividennya, maka Anda bisa ambil dulu. Tapi kalau misalnya besok masih naik lagi, ini masih bisa pertahankan. Nextnya kemungkinan besar ini bisa menuju ke area yang saya sebut area harga Jumatnya yaitu sekitar 4.615 ya, itu yang menurut saya itu sudah sangat Anda sudah seringkali ketika dia area hari Jumat tersebut ya, ini bukan harinya ya, tapi area harga hari Jumat ya, saya ini ya, karena hari ini adalah paling bawah adalah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Jadi Anda perhatikan ini secara kuantitatif, Anda perhatikan di daerah sini misalnya, itu setiap hari mendekati area harga yang saya sebut namanya area harga Jumat tersebut, dia akan turun. Baik. Maka targetnya adalah sekitar 4.600 itu. Baik. Ya. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada KLBF, Bevin, MMIX dan juga ada Raja. Saham Raja ada perubahan dari posisi di tengah laju signifikan sampai dengan penutupan di sesi kedua hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.